Kita sambut dengan meriah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Rieke Diah Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hangat dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat anggota DPR RI, Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka Tirto Sudiro M. Hum. Berikan aplaus dulu dong untuk beliau. Ya. Oh, tepuk tangan yang kuat. Ya. Kita akan simak bersama sambutan motivasi dari seseorang yang pastinya punya perhatian bagi pekerja migran Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota MPR DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dari 2009 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Majelis Desa ICMI. Beliau juga menjabat sebagai Duta Arsip Nasional Republik Indonesia dan Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Pada 2011, beliau menerima penghargaan dari World Economic Forum sebagai Young Global Leader. Pada 2010, beliau menerima penghargaan dari Asia Globe sebagai The Most Powerful Woman. Kita sambut Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka Tirto Sudiro M. Hum. Indonesia, tubuh kita satu, dalam jiwa sepenuhnya merdeka, tegakkan, ayunkan seluruh raga, berdegup, berderaplah bersama. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Yuk sama-sama Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau saya bilang pekerja migran Indonesia, jawabnya bangkit, maju, sejahtera. Siap? Pekerja migran Indonesia, bangkit, maju, sejahtera. Sekali lagi, pekerja migran Indonesia, bangkit, maju, sejahtera. Kurang kencang, kurang kencang. Dan yang jelas, yang pasti pada ingat semua, saya mendapatkan amanat menjadi istri supir bajai.
Ada yang teriak Pak Juri ya. Namanya siapa istrinya Bang Juri? Oneng pinter atau On? Oneng pinter atau On? Terima kasih. Bang, saya pamit ya Bang. Nah, kenapa saya memutuskan jadi anggota DPR? Waktu itu saya aktivis dari 95, jadi adik-adik. Saya aktivis dari 95, kuliah saya di Universitas Indonesia waktu itu. Saya termasuk yang menduduki gedung DPR waktu itu. Dan kemudian saya bertugas membagikan selebaran ke ruangan pimpinan dan anggota. Keadaan waktu itu sangat luar biasa, mencekam begitu. Tapi mungkin karena waktu muda saya imut, gak pernah ditangkap, tapi saya pernah digebukin sekali. Itu kurang lebih 7 tahun lah Bang. Dan hampir setiap hari di TV begitu. Saya harus berhenti, saya bilang. Karena rakyat sudah membiayai hidup saya dengan menonton saya sebagai orang ter-on se-Indonesia. Puas. Puas. Tapi saya kemudian bisa menghidupi keluarga saya dan seterusnya. Saya memutuskan untuk menjadi wakil rakyat. Produser saya bilang, benar kamu mau keluar dari zona nyaman. Ya benar, mumpung masih ada umur. Saya seperti terpanggil untuk memenuhi janji saya. Dan janji yang terpenting saat itu, kenapa saya harus menjadi anggota DPR? Karena Indonesia itu negara hukum. Dan saya kebetulan mengurusi buruh migran Bang jauh-jauh hari. Selama saya menjadi aktivis, pertama adalah aktivis buruh migran waktu itu. Jadi siapa yang on? Oneng lagi. Nah, kalian itu berharga. Kalian itu masa depan Republik ini. Penghasilan negara terbesar adalah dari pajak. Dan pajak itu dibayarkan oleh orang-orang yang bekerja. Dari sektor devisa, pajak itu terbesar dari migas. Dan keduanya tetap dari rakyat yang bekerja di luar negeri. Kalau saya ngomongin ini biasanya Bung Beni terharu karena ternyata juga sama susah. Tadi CV Ibu didengerin baik-baik nggak? Tadi kurikulum riwayat hidup saya didengarkan baik-baik nggak? Ketua umum ini, penghargaan ini, itu, ini, tuh. Keren nggak? Keren nggak? Tapi saya mau kasih tahu hal yang lebih keren. Kenapa saya selalu bilang sama Ibu Tarigan, jangan lupa CV saya dibacakan. Bukan untuk pamer, bukan anak-anakku tersayang. Bukan untuk pamer, ini yang perempuan-perempuan luar biasa. Saya hanya ingin kasih contoh, kasih motivasi buat kalian. CV ini nggak ada harganya. Yang lebih berharga adalah perjalanan hidup saya sebagai anak orang miskin. Di sini ada anak orang miskin nggak? Coba angkat tangan. Tuh lihat, kepala BP2MI juga anak orang miskin. Dia angkat tangan tuh. Ya. Kenapa bisa punya riwayat hidup seperti ini? Apa, Dek? Perjuangan. Ya, benar. Ibu saya harus membantu ibu saya untuk jualan jamu naik sepeda. Saya 6 bersaudara, saya anak paling kecil. Ayah saya pengacara tapi untuk kasus-kasus pro bono. Kasus pro bono itu kasusnya rakyat kecil jadi dia tidak dibayar seperti kasus perebutan lahan petani atau beberapa kasus yang memang itu persoalan masyarakat. Rumah kami penuh, orang datang untuk berkonsultasi tapi kalau uang tidak ada, tapi orang tua saya bilang jangan berkecil hati. Orang yang paling miskin, orang yang miskin itu bukan orang yang tidak punya harta.
Orang yang miskin adalah orang yang kehilangan jati dirinya, tidak kenal dirinya, yang lupa siapa dirinya, dapat jabatan sedikit, dapat kekayaan sedikit, lupa sama dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak melahirkan orang berkasta-kasta miskin atau kaya. Tapi pertemuan hari ini, jangan pernah lupakan bahwa kalian bertemu dengan saya, dengan Bung Beni, dengan Bunda Tarigan yang luar biasa, dengan Pak Gatot, dan teman-teman semua ini termasuk saya. Kami adalah anak orang miskin dan tidak mampu, tapi kami membuktikan dengan 3 hal dipegang adik-adikku, anak-anakku tersayang. Niat baik. Dan jangan pernah meninggalkan niat awal ketika kita melangkah. Kamu orang mana? Dari Bandung. Di Bandung, Gusti Sampurasun. Rampes, Ibu. Siapa namanya, Nak? Ulfa Siti Solihah. Ulfa umur 27 tahun. 27 tahun. Kenapa Ulfa mau jadi pekerja migran? Ingin membahagiakan ibu saya. Niat pergi untuk apa? Ya ingin hidup lebih baik loh. Bisa membantu ekonomi keluarga. Itu berarti niat awal. Iya. Tadi Ibu bilang, insya Allah, Allah mengizinkan, Allah memberikan barokah buat Ulfa dan teman-teman semua. Amin. Bukan hanya pendidikan, tapi kesempatan bekerja. Ketika nanti pergi ke Korea, mana banyak artis drakor lagi ya. Jangan tergiur untuk konsumtif. Uangnya benar-benar dibantu untuk dikirimkan ke orang tua, untuk membantu ibu, membantu adik. Itu contoh soal niat. Niat baik. Niat baik saja tidak cukup, anak-anakku tersayang. Yang kedua, syaratnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berjuang. Usaha. Nah, ikhtiar itu berusaha berjuang sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya, tidak dengan menghalalkan segala cara, tidak dengan menyingkirkan teman sendiri, tapi bergandengan tangan, kita maju bersama, berjuang bersama untuk kehidupan yang lebih baik bersama. Siap? Bisa? Setelah itu yang ketiga adalah tawakal. Ada yang berani jawab apa itu tawakal? Saya nggak ngasih sepeda tapi ngasih tasbih aja. Menyerahkan semua yang sudah kita usahakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Berpasrah ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Kalau yakin bisa, kalau yakin bisa, dan saya yakin kalau kalian pegang 3 resep tadi, suatu saat di antara kalian bisa saja menjadi anggota DPR. Tidak menutup kemungkinan kalian kemudian menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden seperti Pak Jokowi. Presiden kita luar biasa, juga lahir dari keluarga tidak mampu. Republik ini didirikan oleh pendiri bangsa tidak untuk 1-2 golongan, tapi untuk seluruh rakyat. Dan setiap rakyat memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Profesi apapun, bahkan untuk menjadi seorang presiden, buktinya bisa. Anak keluarga tidak mampu jadi presiden. Jangan berkecil hati, jangan sedih.
Gak usah bersedih, berbahagialah. Insya Allah semuanya bisa berangkat. Kalau bisa berangkat, berarti bisa bekerja di negara orang. Bukan situasi mudah yang akan kalian dapatkan. Anggap saja situasi pahit yang akan kalian dapatkan. Siapkan mental kalian. Ingat baik-baik pesan dari Pak Beni, Bapak PMI Indonesia yang mengatakan, siapkan mental sebagai mental pejuang, mental juara. Jangan punya mental kuli, mental rendahan. Enggak, kalian itu adalah pejuang-pejuang Republik. Dan ingat, kita nggak pernah sendiri. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, bukan berarti kalian sendiri. Ada doa rakyat Indonesia, ada doa orang tua kalian, ada doa semua, doa kita semua, dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah meninggalkan umatnya yang berjuang, apalagi berjuang untuk mengakhiri kemiskinan di keluarganya. Pertemuan hari ini membuat saya kok nggak yakin Indonesia masuk masa gelap begitu saja. Karena apa? Karena semangat juang kalian akan membantu Indonesia tidak terpuruk dalam krisis ekonomi. Ingat, kita semua yang ada di sini tidak pernah meninggalkan kalian. Ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wala Subhan La ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar wala yaullah wala quwata illa billahil azim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
billahil aliyul azim. Berkah, selamat, sehat. Ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Insyaallah hakul yakin, ainul yakin, anak-anakku tersayang pekerja migran Indonesia bisa berangkat bekerja, berjuang dan memberikan bantuan bagi keluarganya, mengakhiri kemiskinan dan membuat keluarga kalian bangga, membuat keluarga kalian berhasil, mendidik kalian. Terima kasih anak-anakku tersayang, kalian sangat berarti bagi Indonesia. Sekali lagi kita beri aplaus, beri doa, beri energi positif untuk Bung Beni yang tidak pernah menyerah. Sarangeo Bung Beni. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah. Dimanapun kalian berada, never give up, kita Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Loka samasta sukito bafantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi yang luar biasa sekali lagi kepada Ibu Rike Diah Pitaloka. Alhamdulillah hari ini berkat undangan dari Bapak Presiden Indonesia, bisa hadir dengan Indonesia di Festival Pariwisata Perikanan ke Korea Selatan. Keren banget acaranya dan pasti dan berjuang adanya perbaikan perlindungan lebih meningkat lagi dan dukungan untuk pekerja migran Indonesia dan juga luar negeri. Salah satunya adalah mengenai jaminan sosial bagi pekerja migran. Kita sedang berjuang memperbaiki skema jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan kematian. Sedang dalam proses kita diskusi dengan berbagai pihak. Pertanyaan? Untuk jaminan hari tua itu sendiri, artinya ada kerjasama dengan pemerintah atau dengan perusahaan? Nah, kita dengan BPJS karena ada amanatnya bahwa jaminan sosial pekerja migran itu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hanya kami menilai perlu lagi komunikasi lebih intens antara BP2MI, Kementerian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar jaminan Oke, thank you.